Nah, ini sudah ada. Gimana caranya tadi? Kita copy, lalu kita paste value biar menghilangkan rumusnya dulu ya. Nah, langkah pertama ini kita prakteknya tabel distribusi frekuensinya dulu ya. Yang pertama kita mencari jumlah data, biasa simbolnya n ya, sama dengan count A lalu jumlah datanya di blok. Nah, 60 ya, jumlah data 60. Lalu kita mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Langsung saja kalau nilai maksimal itu sama dengan max, kita blok semua, lalu kita enter. Nah, dua ya, tadi saya ketiknya 92 ya. Oke, lalu nilai minimalnya iya, dia mesti dulu ya. Di blok lagi. Ya, temu ya nilai minimalnya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu akan mencari range. Range itu tadi rumus apa? Nilai maksimal dikurang nilai minimal. Range rumusnya yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimal. Ya, range-nya ketemu 32. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini mencari kelas. Nah, yaitu tadi rumus apa? Sama dengan 1 plus. Nah, ini banyak sekali untuk mencari kelas ya sumbernya. Nah, kalau saya biasanya mencari kelas ini dari sumbernya dari Stargast ya. Rumusnya sama dengan 1 plus dalam kurung 3,322 dikali n atau jumlah data. Nah, udah begini langsung saja di Ini jadinya yes. ini. Nah, berarti panjang interval panjang kelasnya yaitu 2 ya kalau dibulatkan. Lalu kita mencari panjang kelas. Biasa disebut simbolnya P. Itu rumusnya range dibagi kelas. Ya. 1 ya kalau di Nah, lalu Bapak Ibu sampai di sini mencari interval. Lalu intervalnya kita mencari karena ini panjang kelas ya. Interval itu kan 60. Tapi di sininya 63 ya, 60, 61.
Tadi Bapak Ibu sudah sampai di sini ya. Berarti tadi apa nilai UTS PAI ya. Ada yang sudah buka itu di tempatnya? Ya Pak, sudah kelihatan. Oke. Gambarnya harus diperbesar Pak, biar kelihatan. Oh, nggak muat. Apa aman Pak? Ya, ada cukup ini kelihatan ya Pak. Ya, cukup. Kita tadi mencari data ya. Datanya ini saya pakai nilai UTS PAI ya. Nilai UTS PAI. Nah, seperti kita ketahui, kita mengambilnya ini contoh aja ya. Saya mengambil 2 kelas, yaitu berarti kurang lebih ada 60 siswa ya. Berarti saya mengambil sampel 60 siswa dengan nilai, saya mengambilnya secara random ya, and between. Nilai terendahnya 60 dan nilai tertingginya yaitu 95 tadi ya. Nah, oke. Ini adalah siswa-siswi nilai UTS mereka. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita hilangkan dulu ini rumusnya agar tidak terganggu ya. Kita blok dulu semuanya. Kita kontrol copy, kontrol C, lalu kita paste value ya. Nah ini rumusnya menjadi hilang. Oke. Lalu langkah selanjutnya, pertama-tama tadi apa? Kita mencari jumlah data. Nah, jumlah data ini simbolnya N. N, oke. Rumusnya untuk mencari jumlah data atau N itu adalah sama dengan count A nih, yang ini yang count ya, atau count A. Lalu di blok semuanya yang di sini. Oke, lalu kita enter. Nah, berarti kita ketahui ya, jumlah datanya itu ada 60. Count A, lalu Bapak Ibu semua blok semua di sini, lalu enter, dan juga nilai minimal. Nilai maksimal langsung aja ya, rumusnya maksimal dari apa? Dari ini. Kita kunci, lalu nah udah ketahuan ya, 95 nilai maksimalnya. Lalu untuk selanjutnya kita mencari nilai minimalnya. Nilai minimalnya rumusnya yaitu sama dengan min atau minimal, sama dengan yang atas saya. Kita blok juga semuanya. Sudah sini kita enter. Nah, ketemu ya. Nilai minimalnya yaitu 60. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari, Bapak Ibu semua akan mencari range. Range ini tadi rumusnya sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nah, range ini ketemu ya, 35. Nilai maksimal atau nilai terbesar dikurang nilai minimal atau nilai terkecil. Mau range-nya. Lalu Bapak Ibu disuruh mencari
kelas ya, tadi kelas rumusnya pakai Stargaze. Kelas itu simbolnya K. Tadi rumusnya sama dengan 1 ditambah dalam kurung, ini sudah format baku ya, 3,322 Kali N. Kali N. log apa? Log N. Oh. N. Nah, K-nya ketemu ya. Berarti kalau 6,9 ini dibulatkan menjadi 7 ya, 6,9. Oke, ketemu kelasnya 7 ya. Lalu kita mencari panjang kelas. Panjang. Ini simbolnya itu P. P. Rumusnya sama dengan range Bagi K. bagi K. Betul. Oke, berarti panjang kelasnya 5 ya. Oke, sampai sini sudah banyak yang paham ya. Nanti tinggal prakteknya saja. Lalu kita lanjut sebentar sebelum tugas, kita mencari interval. Nah, tadi panjang kelasnya 5 ya, kalau dibulatkan ini ya, 5,0,6 atau biasa dibulatkan 5, berarti intervalnya atau panjang kelasnya 5 ya. Jadi ini tadi nilai kekecilan 60, berarti 5, 64. Lalu 65 ke 69, karena 5 ya, 70, 74, 75, 79, 80, 84, terus ya, 85, 89, 90, 94. Oke, cukup ya, saya rasa intervalnya. Nah, ini intervalnya sudah ketemu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari frekuensinya ya. Frekuensi lah ya. Oke, cara mencari frekuensi rumusnya yaitu, atau caranya yaitu kita blok dulu semua. Oke, lalu rumusnya sama dengan frekuensi, lalu kita blok semua. Oke. Nah, lalu ambil interval yang kanan, Bapak Ibu, teman-teman, interval yang kanan, ya, enter. Nah, ketemu kan, 8, kita tarik aja, oke. Oke, kita ulang ya. Sorry, ini tadi nilainya 95 ya, berarti 95 masuk ya, sampai 99. Karena ada nilai 95 di sini. Saya nggak lihat. Oke, tadi mencari frekuensi, kita blok dulu. Kita blok dulu, lalu masukkan rumusnya sama dengan frekuensi. Lalu di blok semua data ini, data N, ya. Lalu titik koma, ambil interval yang kanannya. Nah, lalu enter. Coba kita tarik.
Oke, saya ulang lagi ya. Sama dengan, blok dulu. Di blok dulu. Lalu rumusnya frekuensi sama dengan frekuensi. Blok data semua. Lalu titik koma. Datanya dikunci, Pak. Ya. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari presentasi ya. Ini jumlahnya harus sesuai ya. Oke, sesuai ya, 60 ya. Hanya ya. Lalu kita mencari apa? Persentase. Nah, dari persentase itu rumusnya sama dengan frekuensi per jumlah atau n, lalu kita kunci kita tarik, lalu kita jadikan persentase. Ini jumlahnya harus 100 ya. Oke. Lalu untuk nanti membuat histogram atau diagram histogram, kita akan mencari nilai tengahnya ya. Oke, nilai tengah itu rumusnya sama dengan interval sebelah kiri atau kelas rendah kiri, dan ditambah interval kelas atas lalu bagi 2. Nah, ini nilai. Oke, kemudian nilai tengahnya ini rumusnya. Sampai sini mungkin kita selesaikan dulu ya. Nanti ada tugas. Oke, bentar.
Oke, ini nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu semuanya. Eh, ketua kelompok masing-masing lalu mengirimkan email kepada saya paling lambat besok ya, besok malam atau besok tengah malam jam 12. Kirimkan emailnya sudah ada, rakismairaka@gmail.com. Lalu datanya itu bebas, mau random atau ada dari mana bisa diambil. Dikerjakannya satu kelompok tidak boleh sama, tapi nanti dikumpulkannya ke ketua kelas masing-masing. Nah, ini hari ini cukup karena menjelang buka juga. Saya kira cukup ya. Ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak. Ya, Berfitria mau tanya. ya boleh. Manfaatnya gimana itu, Pak? Ya, Yang saya mau Sama tanya saya soal langsung. tentang kunci Pak. Itu kuncinya itu tekan apa ya Pak? tadi kunci tekan kontrol shift lalu enter. Mencari ini ya, mencari frekuensi lah. Ya, tadi kan ya rumusnya kan sama dengan frekuensi, lalu datanya di blok, kemudian titik koma, kemudian ambil interval yang sebelah kanan di blok semua, lalu menguncinya memakai tekan kontrol shift dan enter, lalu tinggal tarik aja ke bawah. Yang ada dolarnya ya, Terima Pak? kasih Pak. Kalau dolar itu mencari presentasi, Pak. Kalau presentasi kan rumusnya frekuensi dibagi N atau jumlah data. Ya, lalu menguncinya dengan F4. Karena nanti jatuhnya 0, desimal, 0, sekian. Nah, nanti ditarik ke bawah lalu diganti dengan presentasi, itu jumlahnya harus 100%. Gitu, Pak, kira-kira. Oke, mungkin sangat simpel ya tugas saya ya, membuat tabel saja, membuat tabel distribusi frekuensi saja, karena nanti mungkin di pertemuan selanjutnya atau kita cari hari akan mengerjakan dari mulai daftar distribusi frekuensi, lalu juga kita ke grafik histogram, lalu juga grafik poligonnya ya. Nanti akan saya bahas satu-satu karena ini tidak bisa langsung break karena juga mungkin waktunya juga mau habis ya. Sudah 40 menit ya. 10 menit lagi.